Hai semuanya, dalam bekerja pasti astronot juga membutuhkan makanan, tapi makanan apa saja yang dibawa astronot dan bagaimana cara mengawetkannya, terus siapa orang yang pertama kali makan di luar angkasa, daripada bingung mari kita lihat video berikut ini, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Sepanjang sejarah, para penjelajah telah banyak berkutat mengenai cara-cara untuk mengawetkan makanan agar mampu bertahan dalam perjalanan panjang dan jauh. Dan, pada masa penjelajah klasik ternama, seperti Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, dan Christopher Columbus, teknik pengawetan makanan dengan cara diasinkan dan dikeringkan menjadi solusi utama. Wah, ada ikan berkepala dua. Solusi itu dinilai efektif, namun tak dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengawetan makanan untuk perjalanan dengan jarak yang super jauh, seperti eksplorasi ke angkasa luar. Tak sekedar bernutrisi, makanan para astronaut juga harus memenuhi ketentuan lain yang juga tak kalah penting, seperti ringan, padat, dan yang paling utama adalah mampu bertahan selama berhari-hari tanpa menggunakan metode pengawetan seperti diasinkan atau didinginkan. Menurut majalah ternama Amerika Serikat Time, ketika pesawat ulang-alik yang ditumpangi John Glenn mengorbit tepat di luar atmosfer bumi, di atas Nigeria, Afrika, astronot itu dilaporkan mengonsumsi makanan yang menjadi cikal bakal pangan eksplorasi antariksa modern. Tapi sebelum kita lanjut mari kita bahas sedikit tentang John Glenn. John Glenn meninggal pada usia 95 di tahun 2016, dia dikenal sebagai orang AS pertama yang sukses mengorbit bumi. Pada tanggal 20 Februari tahun 1962, Glenn menerbangkan misi Friendship 7 dan menjadi pahlawan nasional seketika. Dia mengelilingi bumi 3 kali dalam 4 jam 52 menit dengan kecepatan lebih dari 27.350 km per jam. Misi tersebut instan membuat negeri Paman Sam sebagai entitas negara yang serius dalam space race pada masa itu. Prestasi Glenn bahkan telah mencuat sebelum dirinya menjadi salah satu astronot NASA. Beberapa tahun sebelumnya, Glenn adalah seorang pilot tempur terkemuka di Perang Dunia II dan Perang Korea dengan 6 medali penghargaan Distinguished Flying Crosses dan 18 medali penghargaan Air Medals. Ia juga merupakan salah satu dari Mercury 7 sebutan untuk sekelompok pilot uji militer yang dipilih pada tahun 1959 oleh NASA sebagai astronot pertama di Amerika Serikat. Dia menerima medali NASA Distinguished Service Medal pada 1962 dan medali kehormatan bidang antariksa pada 1978. Namun, segala prestasi mentereng itu tertutupi oleh rekor lain yang jauh lebih sepele namun tetap krusial dalam sejarah program pengembangan keantariksaan Amerika Serikat, yakni fakta bahwa Glenn adalah orang pertama yang makan di luar angkasa. Saat itu, Glenn memakan 2 makanan berbentuk bubur pasta yang disimpan dalam tabung aluminium, seperti pasta gigi, dengan komposisi yang beragam. Satu tabung pasta terbuat dari daging sapi, dan yang satu lagi terbuat dari sayuran dan saus apel. Bubur pasta itu dibuat dari ransum tentara AS pada masa Perang Dunia II dan Perang Korea, diubah menjadi cairan pasta, dimasukkan ke dalam tabung, dan disedot menggunakan sedotan atau diperas langsung ke dalam mulut. Bukan hanya bubur saja, berikut ini 10 contoh makanan astronot. 1. Permen lapis coklat. Seorang astronot tetap membutuhkan asupan energi dari makanan manis seperti permen coklat. 2. Es krim yang dikeringkan. Pasti kalian akan bingung membayangkan bagaimana bisa es krim dikeringkan. Kalau bingung ya jangan dibayangkan. Sederhananya, es krim ini beku dan kering, tapi tidak dingin, tapi ketika dimasukkan ke dalam mulut es krim akan segera meleleh layaknya ketika di bumi. Untuk lebih jelas mari kita simak penjelasan ahlinya. Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбігер. Semoga kalian mengerti, karena saya tidak mengerti. 3. Jus jeruk bubuk. Mungkin rasanya seperti minuman serbuk instan, mereka sudah terbiasa menikmati jus jeruk tanpa air atau dalam bentuk bubuk. 4. Minuman bersoda. Di luar angkasa astronot juga tetap bisa minum minuman bersoda, tapi sekali lagi, minuman bersoda dalam bentuk bubuk. 5. Kacang-kacangan. Selain rasanya yang enak, manfaat kacang-kacangan bagi kesehatan tubuh yang cukup positif membuat para pakar kesehatan menganjurkan untuk mengonsumsi kacang-kacangan tersebut harus dihaluskan terlebih dahulu dan dilakukan pengemasan khusus. 6. Makanan ringan.
Di tengah sibuknya para astronot dengan pekerjaannya di luar angkasa, mereka tetap mengonsumsi makanan ringan seperti roti kering, cookies, atau biskuit renyah, dan lain-lain. 7. Mie instan dan sup. Ternyata di pesawat astronot juga tersedia mie instan dan sup, cocok banget untuk makanan di tanggal tua. Kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Mall mewah. Meski pada akhirnya dalam bentuk kering tanpa kuah, tapi rasanya tetap enak kok. 8. Minuman berenergi. Biasanya minuman ini telah diramu secara khusus dari campuran sayuran, buah dan vitamin. Ini berguna untuk tetap mengontrol asupan tubuh dan tidak terjadi permasalahan kesehatan saat kembali mendarat di bumi. 9. Penyedap rasa. Siapa bilang micin bikin bego? Para astronot yang terkenal dengan IQ di atas rata-rata juga tetap mengkonsumsi micin. Penyedap rasa adalah menu wajib untuk dibawa keluar angkasa. Mayones, kecap, sambal, bumbu penyedap, merica, dan masih banyak lainnya dikemas dan dikeringkan. 10. Makanan laut astronot juga tetap dibekali makanan laut seperti udang, cumi, dan ikan. Baiklah, mari kita lanjut pembahasan tadi. Glenn tak sekedar memuaskan rasa laparnya kala mengonsumsi makanan berbentuk pasta itu. Tapi juga sebuah misi uji coba NASA yang krusial, yakni mengetes proses konsumsi dan penyerapan nutrisi para astronaut dalam keadaan nol gravitasi. Kabar baiknya, Glenn melaporkan bahwa selama mengonsumsi makanan tersebut, pencernaannya tak bermasalah. NASA menyimpulkan bahwa astronot tetap bisa makan, menelan dan mencerna makanan di lingkungan tanpa gravitasi. Tapi kabar buruknya, makanan berbentuk bubur pasta itu tak hanya tidak sedap dari segi estetika, namun juga soal rasa yang baru mengalami peningkatan kualitas pada beberapa tahun kemudian. Di angkasa luar, astronaut menggunakan sedikit energi daripada yang dibutuhkan di bumi. Selama misi luar angkasa, para astronot diberi porsi 2.500 kalori per hari, kurang dari asupan kalori biasa sebanyak 3.000 kalori. Hampir 99% kelembaban dikeluarkan untuk mengurangi berat badan dengan kandungan rata-rata 51% karbohidrat, 32% lemak, dan protein 17%. Sekian dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa makan.